Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 12 IPA 2. Kami akan menjelaskan tentang kerajinan batik. Pengertian membatik. Membatik adalah seni menggambar atau menghias pada kain atau kertas polos dengan teknik menutup kain atau kertas menggunakan lilin atau malam pada bagian yang tidak diinginkan untuk diwarna. Diperlukan kesabaran, ketelitian, dan ketekunan agar kualitas batik yang dihasilkan benar-benar baik. Contoh di samping merupakan membatik masih dengan cara tradisional, yaitu masih menggunakan lilin atau malam. Sedangkan pada zaman modern ini, membatik sudah kita kenal dapat digunakan dengan cetakan. Kemudian kita akan membahas tentang daerah-daerah penghasil batik terbesar di Indonesia. Kita akan membahas 3 daerah yang mayoritas berada di Pulau Jawa. Yang pertama Solo atau Surakarta, yang kedua adalah Yogyakarta, dan yang ketiga adalah Pekalongan. Pertama, batik Solo. Batik Solo menjadi batik yang sangat terkenal di Nusantara, terutama ketika Bapak Presiden Joko Widodo mulai mempromosikan batik yang berasal dari Solo ini. Batik ini menjadi tambah naik daun. Solo yang juga terkenal dengan biaya hidupnya yang murah, membuat batik yang berasal dari Solo ini menjadi batik yang sangat berkualitas, dengan harga yang sangat terjangkau juga, dan motifnya yang unik. Bila ada yang ingin berkunjung ke Solo namun tidak mengetahui tempatnya di mana, Solo itu terletak di bagian tengah dari tanah Jawa. Dan kota Solo ini sering juga disebut sebagai kota Surakarta. Karena banyaknya pengrajin batik yang berasal dari kota Solo, setiap tahunnya Solo mengadakan suatu karnaval yang memamerkan berbagai motif atau corak yang dihasilkan dari kota Solo. Karnaval tersebut bernama Solo Batik Carnival atau sering disingkat sebagai SBC. Acara ini pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta dan menjadikan batik sebagai salah satu produk utama dalam pagelaran ini. Solo memiliki berbagai arti simbolik di balik indahnya corak yang terdapat pada kain ini. Contohnya seperti Satrio Wibowo menjadi simbol dari kemartabatan, Sidodadi menjadi simbol dari kemakmuran, Tikal Asmorodono menjadi simbol dari cinta, dan Sidomulyo menjadi simbol dari kebahagiaan. Lalu yang kedua adalah batik Yogyakarta. Yogyakarta menjadi kota yang kaya dengan budayanya yang antik, sesuai dengan namanya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang tidak habisnya jika kita membahas tentang kebudayaan dari kota Yogyakarta. Tidak hanya tentang sistem kerajaan dari kota tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas. Yogyakarta yang juga dikenal dengan berbagai wisatanya dapat menyejukkan hati dan pikiran. Di Yogyakarta juga terkenal dengan Jalan Malioboro yang di sana terdapat sebuah pasar yang menjajakan berbagai macam batik yang diterapkan ke berbagai macam fashion yang sering digunakan setiap harinya, mulai dari baju, rok, hingga tas dan sandal jepit yang memiliki corak batik. Batik khas dari Yogyakarta ini biasanya berkesan sangat natural dari corak dan warna-warninya. Warna-warna yang ditawarkan untuk batik ini bersifat natural dan netral, seperti warna coklat, putih, hitam, krem, ataupun nila. Grompol menjadi salah satu dari sekian banyak motif Yogyakarta yang sangat terkenal.
Dan yang terakhir adalah batik Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Kota yang satu ini memang sudah dikenal masyarakat luas sebagai kota sentra batik. Pabrik-pabrik besar hingga usaha batik rumahan banyak tersebar di berbagai titik di Pekalongan. Batik Pekalongan pada umumnya memiliki perpaduan warna yang cenderung lebih cerah jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Tengah. Batik Pekalongan juga memiliki keunikan karena memiliki tekstur dan desain kain yang sangat lembut. Sebagai besar motif warna-warni tersebut mendapatkan pengaruh kebudayaan asing seperti Cina, Arab, dan Belanda. Bagi para pengunjung yang ingin ke pusat batik yang ada di Pekalongan dapat mengunjungi Pasar Grosir Setono yang terkenal sebagai pasar batik terbesar di Indonesia. Pasar Grosir Setono sudah berdiri sejak tahun 1939. Harga pasaran. Harga pasaran batik kini sangat melonjak sangat tinggi, terutama yang pembuatannya masih dibuat dengan teknik tradisional, terutama batik yang berasal juga dari ketiga daerah tersebut. Kini, batik sudah hingga internasional. Beberapa turis sangat menyukai kain atau pakaian batik tersebut. Batik sekarang sudah memiliki variasi, tidak hanya dijadikan sebagai kain biasa saja. Beberapa variasi itu seperti belangkon, jas, desain interior, kemeja, hingga busana untuk model. Kemudian kita akan membahas tentang kepopuleran batik hingga ke mancanegara atau internasional. Batik merupakan salah satu kain kerajinan yang menjadi ciri khas Indonesia. Dan UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi. Sejak penetapan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia, industri batik lokal mulai menampakkan geliatnya lagi untuk menampilkan batik yang terbaik. Saat ini, batik tak lagi berhubungan dengan sesuatu yang kuno. Batik yang dibuat sekarang jauh lebih modern dengan tetap mempertahankan tradisi budaya dari Indonesia. Dan tak hanya orang tua yang memakai, tetapi juga sampai ke anak-anak muda pun juga ikut memakai batik tersebut. Batik telah menjelma menjadi sesuatu yang sangat hebat, hadir dengan desain unik, dan tak hanya berwujud pakaian saja. Sekarang pun batik juga menampilkan pengaplikasian ke benda lain menjadi sebuah tas, sepatu, sabuk atau ikat pinggang, dan aksesori lainnya. Sekian dari kami berdua. Terima kasih.